Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan salah satu peristiwa, salah satu kejadian kisah nyata di salah satu kampung di daerah Jawa Timur. Saya di sini tidak akan menceritakan atau tidak akan menyebutkan tempat, peristiwa ataupun tokoh karena untuk mencangkut privasi daerah tersebut. Sebut saja nama tersebut adalah Arif. Arif adalah terlahir dari salah satu keluarga yang tidak berkecukupan atau keluarga yang biasa-biasa saja. Arif ini sudah ditinggal seorang ayahnya sejak dia umur 10 tahun. Saat ini Arif tinggal dengan seorang ibunya di salah satu rumah pondok kecil atau bisa dibilang gubuk kecil di salah satu kampung di daerah Jawa Timur tersebut. Dari sejak kecil si Arif ini memang sudah dibilang anak yang cukup nakal. Arif ini sangat dijauhi sama teman-temannya karena sifatnya yang angkuh, sifatnya yang nakal, dengki, suka dendam terhadap temannya sendiri. Maka dari itu si Arif banyak dibenci atau banyak dihindari sama teman-teman sebayanya. Siapapun yang menyakiti si Arif ini, pasti si Arif harus melakukan balas dendam, menyakiti orang tersebut yang menyakitinya. Maka dari itu tak heran jika teman-teman sebayanya menjauhi si Arif ini. Sejak saat itu si Arif dijauhi sama teman-temannya. Semua enggan untuk mendekatinya. Bahkan para tetangga melarang keras anaknya untuk bermain dengan si Arif tersebut. Hingga akhirnya si Arif ini tumbuh menjadi seorang pemuda remaja di salah satu kampung tersebut. Namun sifat keangkuhan si Arif ini belum hilang. Si Arif ini masih memiliki sifat yang sama dari masa kecil sampai hingga tumbuh dewasa. Suatu hari si Arif ini berpikir ingin pergi ke seorang dukun untuk menambah kekuatannya agar rogo sukmanya bisa lebih kuat, agar lebih bisa ditakuti oleh semua orang. Dan pada akhirnya si Arif ini datang di salah satu dukun yang dibilang cukup terkenal di salah satu kampung di sebelah kampung tersebut. Di tempat Arif tinggal ini ada salah satu gadis yang sangat dicintai oleh Arif. Namun gadis tersebut selalu menjauhi karena takut dengan sifatnya. Takutnya ketika mereka jadi nanti si Arif malah menyakiti atau tidak mengenakan untuk keluarganya, karena memang si Arif ini sudah terkenal dari sejak kecil hingga dewasa. Jadi keluarganya tersebut enggan untuk mendekatkan atau bagaimana. Namun karena sifat si Arif yang memang keras kepala, Arif selalu menggoda gadis tersebut, selalu datang ke rumahnya. Namun apalah daya, karena memang si Arif ini mempunyai kekuatan dan ayahnya ataupun ibunya tidak bisa berbuat apa-apa kepada si anak gadisnya. Kemudian dibiarkanlah si Arif ini jika main ke rumahnya ya sekedar bermain lah. Nanti kalau malam ya disuruh pulang pada umumnya. Suatu malam yang sunyi telah terjadi huru-hara di warga tersebut. Terjadi pemerkosaan pada seorang gadis yang dicintai si Arif. Dan ternyata yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah si Arif sendiri. Namun apalah daya orang tua si Arif, karena memang si Arif mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa itu. Si ayah dan si ibu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Anaknya waktu itu menangis, berteriak. Namun para warga, bapak, ibunya pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah waktu itu. Sebut saja Pak Doni. Pak Doni ini adalah ayah dari perempuan atau gadis tersebut. Pak Doni ini bisa dibilang seorang yang kaya raya di warga tersebut. Pak Doni memiliki ladang yang luas, memiliki sawah, memiliki banyak peternakan. Ya bisa dibilang Pak Doni ini sangat disegani oleh para warga, para tetangga di warga tersebut. Dengan demikian Pak Doni ini merasa sangat kecewa sekali dengan perlakuan si Arif. Lalu suatu hari Pak Doni ini datang ke tempat Pak Dusun, bercerita ingin menghabisi, tapi bagaimana caranya untuk menghabisi si Arif. Lalu Pak Kepala Dusun itu memberikan saran kepada Pak Doni ini untuk coba pergilah ke dukun seberang. Di sana ada dukun yang memang kuat, yang bisa saja untuk menghabisi seseorang tanpa harus menyentuh
dalam arti dalam hal goib. Pada akhirnya Pak Doni pun menyetujui apa yang telah dibicarakan Pak Kepala Dusun kepadanya. Pada akhirnya suatu hari Pak Kepala Dusun dan Pak Doni pergi ke rumah dukun tersebut. Dan suatu hari sampailah Pak Kepala Dusun ini dan Pak Doni ke tempat Pak Dukun dan menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya pada malam tersebut. Lalu Pak Dukun itu mencoba menerawang apa kekuatan daripada yang dimiliki si Arif tersebut. Setelah beberapa menit sejenak Pak Dukun itu menerawang, lalu berbicaralah kepada Pak Kepala Dusun itu dan Pak Doni bahwasannya si Arif ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini tidak biasa dilakukan karena ini memang sangat berat bagi Pak Dukun tersebut untuk menghabisi nyawa si Arif. Dengan demikian Pak Dukun tersebut berbicara kepada Pak Kepala Dusun dan Pak Doni ini, apa bayaranmu yang bisa membayarku? Karena ini sangat berat. Taruhan nyawa yang akan aku lakukan. Jika ini gagal, aku yang akan mati. Pak Doni pun tanpa berpikir lama menceritakan bahwasanya Pak Doni ini memiliki ladang yang luas, sawah, banyak peternakan dan banyak investasi lainnya. Lalu menawarkan kepada Pak Dukun tersebut, kalau bagaimana Pak, kalau setengah daripada harta saya nanti kita bagi dua. Jika nanti Arif mati, bolehlah silahkan diambil setengah harta benda dari saya. Dengan demikian Pak Dukun tersebut menyetujui atas statement yang diucapkan oleh Pak Doni ini. Setelah semuanya deal, Pak Doni ini disuruh pulang oleh Pak Dukun dan Pak Dukun mulai melancarkan aksinya, berbicara kepada Pak Doni meminta beberapa syarat dan syarat itu sudah dipenuhi oleh Pak Doni. Dan malam tersebut telah dilakukan ritual kepada Pak Dukun tersebut untuk menghabisi nyawa si Arif. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah terjadi sebuah tangisan yang sangat keras yang datang dari rumah si Arif ini. Ternyata ibu si Arif ini menangis sejadi-jadinya mendapati seorang anaknya terpujur kaku dan telah dinyatakan si Arif ini meninggal dunia tanpa sebab. Para warga dan para tetangga sangat enggan untuk datang melayat atau mengurus jenazah tersebut. Jadi waktu itu jenazahnya memang benar-benar tidak ada yang mengurus. Pada akhirnya Pak Kepala Dusun meminta tolong kepada warganya untuk ayolah bagaimanapun si Arif ini sekarang sudah tidak ada, Arif sudah meninggal dunia. Ayo kita bantulah ibunya yang tidak bisa apa-apa, kita bantu untuk mengurus jenazah tersebut untuk dimakamkan. Namun para warga sangat enggan, masih saja keras kepala waktu itu. Pada akhirnya si Arif ini dimakamkan dengan sangat-sangat tidak layak. Dimakamkan apa adanya, hanya dikafani, bahkan tidak disucikan dulu karena warganya sangat benci dengan si Arif ini. Namun bagaimanapun dia masih menjadi tetangga mereka masih maulah mengebumikan si Arif ini. Dengan demikian para warga, para tetangga hari itu bukannya bersedih atas kepergian tetangga, melainkan mereka berpesta, melainkan mereka berbahagia, syukuran dan lain sebagainya. Di hari kedua setelah Arif ini dimakamkan, salah seorang tetangga dari si Arif ini memberikan makanan untuk ibunya karena memang ibunya sendirian sudah tua. Namun tak disangka saat mengantar makanan di rumahnya, si ibu-ibu ini sangat terkejut melihat ibunya si Arif ini terbujur tidur kaku. Dan ternyata si ibunya ini dinyatakan meninggal dunia. Entah apa juga yang membuat ibunya ini meninggal, tapi bagaimanapun mereka masih mempunyai empati lah kepada ibunya dan telah dimakamkan selayaknya, sewajarnya diurus para warga. Dengan demikian rumah itu sekarang menjadi kosong, tidak ada yang menempati atau tidak ada yang menghuni lagi. Di malam berikutnya telah terjadi suatu peristiwa yang lumayan mencekam bagi tetangga si Arif ini. Waktu itu masih pukul 9 malam, pemuda atau
tetangga di rumah atau di samping rumah si Arif ini ingin pergi ke warung, karena memang warung tempat ia tinggal lumayan jauh, mungkin bisa saja 1 kilo untuk berjalan kaki ke tempat warung tersebut, dan harus melewati depan rumah si Arif. Di saat melewati depan rumah si Arif, pemuda tersebut merasa bulu kuduknya merinding, merasa ada yang aneh, merasa ada yang janggal, bahwasanya seperti ada yang melihatnya dari dalam rumah ini ke arahnya, menatap sinis dan menatap tajam. Namun si pemuda ini berpikir positif kalau memang ya mungkin ini memang habis rumahnya ditinggalin, habis meninggal dunia, mungkin hanya perasaan saya saja. Lalu pemuda itu berjalan terus ke arah warung. Di malam berikutnya pemuda ini sangat tidak nyaman kalau rumah itu masih ada karena memang kosong. Inginnya pemuda itu ya cobalah berunding ke rumah kepala dusun untuk bisa dihancurkan rumahnya atau mungkin bisa dilenyapkan rumahnya, karena cukup mengganggu apabila para warga itu melewati rumah atau depan rumah si Arif ini. Di suatu hari kembali terjadi peristiwa yang memang mengganggu para warga tersebut. Saat malam hari, seseorang melewati rumah tersebut, seperti ada yang memanggil namanya. Hei, hei, sini mampir, ngopi dulu lah. Sini. Dari rumah si Arif ini ada yang memanggil, namun rumah itu gelap. Lalu tetangga itu lari terbirit-birit waktu itu. Pagi harinya warga tersebut mendatangi rumah kepala dusun dan menceritakan apa yang terjadi di malam harinya. Lalu kepala dusun mengumpulkan kepada seluruh warganya untuk berembuk waktu itu. Mereka bermusyawarah untuk mengadakan sebuah pos ronda malam atau jaga malam. Barangkali ada yang ingin keluar malam, mereka masih merasa tenang karena ada yang menjaga di pos. Dan tepat di hari keempat ini telah terjadi peristiwa yang sangat mencekam. Waktu itu 2 pos ronda telah dijaga oleh bapak-bapak yang sedang berjaga. Waktu itu salah satu pos di tempat dekat dengan sawah. Jadi ini pos ronda, di sini sawah, dan di sini kebetulan tempat pemakaman yang dimana Arif ini dimakamkan. Dari kejauhan bapak-bapak ini sedang berbicara, sedang ngobrol. Tiba-tiba salah satu bapak itu melihat seseorang berbaju putih berjalan menuju dari sawah menuju ke arah pemakaman. Waktu itu waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Mereka sempat berteriak, Pak, mau kemana? Malam-malam kok ke arah pemakaman? Ada apa Pak? Namun orang itu hanya menengok ke belakang saja dan masih berjalan lurus menuju ke arah pemakaman tanpa menghiraukan teriakan dari bapak-bapak yang sedang jaga pos ronda ini. Lalu karena penasaran, bapak-bapak ini datang menghampiri dan ingin mencoba menanyakan kenapa malam-malam kok pergi ke pemakaman, kan tidak umum, tidak layak, atau mungkin tidak wajar lah jam 11:30 malam menuju ke pemakaman sendirian juga. Setelah didekati dan dipanggil, sosok ini hanya diam di bawah pohon yang sangat besar. Lalu kedua bapak ini masih curiga, ini siapa, ngapain malam-malam kok ke pekuburan, ke pemakaman sendirian. Lalu sempat saja memanggil, Pak, mau kemana? Malam-malam begini kok ke pemakaman sendirian? Ayo ikut saja ke pos, ngobrol, ngopi-ngopi di sana. Dengan demikian, sesosok itu mulai perlahan membalikkan badannya, dan tak disangka-sangka oleh kedua bapak tersebut bahwasannya sosok itu telah berubah menjadi sesosok pocong yang mengerikan. Matanya merah melotot seakan-akan memberi isyarat kemarahan, keangkuhan. Pocong itu lalu mengucapkan, "Kenapa kalian membunuh saya? Kenapa?" Dengan demikian kedua bapak itu terbujur kaku dan melihat
bahwa mereka tidak asing kepada sosok pocong itu. Setelah diamati dan dilihat seksama, ternyata sosok pocong itu adalah sesosok daripada jasadnya si Arif. Lalu kedua bapak-bapak ini lari terbirit-birit meninggalkan pemakaman tersebut, dan di pagi harinya datanglah bapak-bapak ini ke rumah Pak Kepala Dusun dan menceritakan apa yang telah terjadi di malam itu. Lalu Pak Kepala Dusun merasa resah dan cemas. Kenapa ya si Arif ini di masa hidup hingga masa matinya bikin resah saja? Kita harus bagaimana ini? Hari demi hari telah dilalui oleh warga-warga tersebut. Mereka sangat cemas, mereka sangat takut, karena hampir setiap malam mereka didatangi oleh sesosok Arif ini dengan wajah yang sangat mengerikan. Bahkan kadang matanya melotot, matanya keluar. Mereka mengisyaratkan kalau si Arif ini memiliki rasa dendam kepada warga tersebut. Hingga suatu hari para warga ini datang berbondong-bondong ke rumah Pak Kepala Dusun meminta solusi bagaimana, karena sudah beberapa daripada warganya ini setiap malam mengungsi meninggalkan rumahnya karena mereka sangat ketakutan. Ada yang ke rumah saudaranya, ada yang mengungsi di tetangga sebelah, dan lain sebagainya. Bahkan di malam hari di tempat tersebut selalu tidak ada aktivitas karena takut kalau diteror oleh si pocong Arif ini. Dengan demikian Pak Kepala Dusun dan Pak Doni ini mempunyai inisiatif untuk datang lagi ke tempat rumah dukun yang bisa mematikan si Arif ini. Suatu ketika setelah mereka mendatangi rumah Pak Dukun itu, dan mereka mendapat kabar bahwasanya Pak Dukun tersebut sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Lantas para warga ini sangat bingung apa yang harus dilakukan kepada warganya agar bisa hidup tenang kembali. Dengan demikian salah satu dari seorang bapak-bapak di belakang maju ke depan dan mengusulkan, bagaimana kalau kita pergi ke tempat Pak Kiai yang berada di seberang rumah atau di seberang kampung kita ini. Ada Pak Kiai yang memang cukup terkenal dan cukup pintar juga. Coba kita konsultasi ke sana, barangkali bisa membantu. Setelah Pak Kepala Dusun dan beberapa warga menyetujui, akhirnya Pak Kepala Dusun datang ke tempat Pak Kiai tersebut dan menceritakan apa yang terjadi di kampung tersebut. Lalu Pak Kiai tersebut datang ke kampungnya, lalu melihat situasi dan kondisi pada malam hari, dan datang ke tempat pemakaman mencoba menjenguk makamnya si Arif tersebut. Keesokan harinya Pak Kiai ini datang ke kampung tersebut dan meminta untuk para warga membongkar makam si Arif ini dan meminta untuk mensucikan dan dikebumikan selayaknya. Sangat meminta tolong kepada para warga agar bisa mengikhlaskan si Arif ini agar bisa tenang. Dan akhirnya dibongkarlah makam si Arif ini, disucikan, dikafani, dan didoakan bersama-sama. Mereka mencoba mengikhlaskan si Arif ini agar bisa arwahnya tenang dan warga bisa tenang juga. Pada akhirnya setelah dimakamkan selesai, semua merasa agak tenang dan Pak Kiai ini berpamitan dan meminta supaya mereka bisa ikhlas atas kepergian si Arif, atas apa yang dilakukan si Arif selama hidupnya bisa diikhlaskan. Dengan demikian hari demi hari sekarang sudah mulai aman, mulai tentram, dan mulai bisa beraktivitas kembali tanpa ada teror-teror lagi daripada si pocong Arif ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, bisa menjadikan kita lebih takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berbuat baik kepada sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.